lebih dekat dengan sosok Santo Fransiskus dari Assisi, yaitu tokoh luar biasa yang mengajarkan kita tentang cinta kasih, kesederhanaan, dan kepedulian terhadap seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Yuk, kita kenal dan kita simak video tentang kisah perjalanan hidupnya dan aksi nyata yang bisa dilakukan hingga saat ini. Fransiskus lahir pada sekitar tahun 1181 di kota Assisi, Italia. Fransiskus lahir dari keluarga pedagang kain yang cukup kaya. Nama aslinya ialah Giovanni di Pietro di Bernardone. Namun, karena ayahnya yang sering berpergian ke Perancis, ia memiliki julukan yaitu Francesco, yang dimana artinya si kecil dari Prancis. Masa muda Fransiskus dipenuhi kemewahan, pesta, dan kegembiraan. Fransiskus dikenal baik sebagai orang yang baik, penuh semangat, dan ramah kepada teman-temannya. Serta ia memiliki cita-cita untuk menjadi ksatria yang gagah dan berani. Pada tahun 1202, perang antara Perugia dan Assisi pun pecah. Fransiskus bersedia untuk membela kota kelahirannya, yaitu Assisi. Pada perang itu, Assisi mengalami kekalahan yang sangat besar. Dan Fransiskus pun ditahan di dalam penjara selama sekitar setahun. Ia jatuh sakit parah selama setahun itu. Lalu, pada saat ayahnya menebusnya, ia balik ke kota Assisi dalam keadaan lemah. Pada saat sudah pulang ke Assisi, ia mulai merenung terhadap masa depannya, yang dimana itu membuka batin hatinya untuk berpikir ke depannya bukan hanya untuk mencari kegembiraan ataupun kehormatan serta kekayaan, tetapi makna yang lebih luas dari itu. Perubahan besar terjadi ketika ia berdoa di gereja San Damiano. Fransiskus mendengar Kristus berkata, "Fransiskus, perbaikilah rumahku yang hampir roboh ini." Fransiskus segera menjual kain dari gudang ayahnya untuk perbaikan gereja. Namun, tindakannya itu membuat ayahnya murka, dan perselisihan berakhir dengan dramatis. Di hadapan uskup Assisi, Fransiskus menanggalkan semua harta dan pakaian yang ia kenakan, lalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan sejak itu, ia hidup miskin, sederhana, dan penuh iman. Fransiskus memulai hidup barunya dengan merawat orang sakit, berdoa, mengemis makanan, dan berkhotbah di jalan. Gaya hidupnya yang sederhana dan penuh kasih membuat banyak orang muda tertarik. Pada tahun 1209, ia dan sahabat-sahabatnya membentuk Ordo Saudara Dina yang dikenal dengan Ordo Fransiskan. Mereka berpusat pada kemiskinan, persaudaraan, doa, dan pelayanan. Fransiskus juga berhasil menginspirasi seorang anak muda bangsawan yang bernama Clara, di mana dia berasal dari Assisi. Bersama Fransiskus, Clara mendirikan suatu ordo Suster Fransiskan yang bertujuan untuk hidup miskin dan tanpa henti untuk berdoa. Dan tak lama kemudian muncullah 3 ordo Fransiskan yang bertujuan bagi untuk para awam yang ingin meneladani hidup miskin tanpa meninggalkan keluarganya. Lalu Bapak Fransiskus juga tidak ingin memberikan gelar terhadap dirinya sendiri, di mana ia hanya menerima tabisan diakon yang berguna untuk mewartakan sebuah Injil. Lalu, kecintaannya terhadap seluruh alam semesta sangatlah besar, seperti hewan, tumbuhan, bahkan matahari dan bulan disebut saudara dan saudarinya. Ada bercerita, dia berhasil menjinakkan seekor serigala yang ingin meneror satu kota di Italia. Lalu, ia bilang kepada seekor serigala tersebut, dia adalah seorang sahabat serigala. Lalu dia merintahkan serigala tersebut dengan dalam khusus untuk tidak melakukan peneroran terhadap kota tersebut. Lalu serigala pun menuruti perintah dari Bapak Fransiskus. Dan dari situlah Bapak Fransiskus disebut sebagai sahabat seluruh alam semesta dan teladan cinta. Pada tahun 1210, Fransiskus dan para saudara Dina pergi ke Roma untuk meminta pengakuan resmi dari Paus Innocent III. Paus Innocent III awalnya ragu
Namun saat ia mengalami mimpi tentang biarawan kecil yang menopang gereja agar tidak runtuh, ia pun menyetujuinya. Dari situ, Orde Fransiskan pun berkembang pesat ke seluruh wilayah. Semangat misi membawa Fransiskus pergi ke berbagai lautan. Pada tahun 1219, Paus Fransiskus pergi ke Mesir di tengah-tengah peperangan salib. Di sana ia bertemu dengan Sultan Al-Malik Al-Kamil. Di pertemuan itu berlangsung dengan damai dan penuh rasa hormat. Pada tahun 1223, Paus Honorius III pada akhirnya meresmikan aturan hidup Fransiskan. Di tahun yang sama, Fransiskus mengadakan perayaan Natal di Gresio dengan membuat gua Natal hidup pertama dalam sejarah Kristen. Pada akhirnya, tradisi ini pun menyebar ke seluruh dunia Kristen. 2 tahun kemudian, saat Fransiskus berdoa di Gunung La Serena, ia menerima stigmata saat berdoa dengan kesungguhan hatinya bersama Kristus yang tersalib. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Fransiskus menurun. Tubuhnya mulai melemah dan matanya pun hampir buta. Tetapi di saat seperti itu, ia tetap memuji dan memuliakan Allah. Pada masa sakitnya, ia mengubah doa agung menjadi Kidung Sang Surya yang memuji Allah melalui matahari, bulan, api, air, tanah, dan seluruh ciptaannya. Hal ini menunjukkan kedalaman spiritualitasnya yang penuh kasih dan penuh syukur. Pada 3 Oktober 1226, Fransiskus akhirnya wafat dengan damai di Kapel Portiuncula Assisi. Wafat di usianya yang 44 tahun. 2 tahun kemudian, Paus Gregorius IX akhirnya mengangkat Fransiskus sebagai santo. Hingga saat ini, Santo Fransiskus dikenal oleh seluruh dunia atas kerendahan hatinya. Hidupnya menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati hanya didapat dari kasih Allah, pelayanan terhadap sesama, dan kesatuan pada alam semesta. Santo Fransiskus Assisi mengajarkan kita pentingnya berdoa, karena bagi dia, doa itu sumber kekuatan untuk hidup sederhana, penuh damai dan penuh kasih. Dengan melalui Bapak Fransiskus, kita belajar untuk mencintai alam dengan hasil sederhana, yaitu menyiram tanaman. Ya. Bertemu ya teman-teman, biar bisa lebih baik. Dengan aksi sederhana seperti memberi kucing, kita dapat menjalani sikap Santo Fransiskus dalam mencintai berbagai insan. Santo Fransiskus Assisi menganggap segala hal di dunia ini sebagai saudaranya, termasuk juga hewan. Dalam memberi makan hewan, kita dapat merawat dan juga menjaga karya ciptaan Tuhan. Oke, jadi di sini kita akan memberi makan burung. Di sini ada pakan-pakannya, ada pakan hidup, ada buah, ada kanalisi, ada full kasar, full halus, millet, dan juga vitamin.
Hidup Santo Fransiskus mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang sederhana, penuh cinta dan persaudaraan. Kini, giliran kita untuk melanjutkan teladannya dengan menghadirkan cinta kasih dan damai dalam kehidupan kita.